lagi ya dengan saya Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Ya, mungkin kalian capek ya dari pagi sampai sore itu kuliah terus dan duduk di kelas gitu ya. Biar perkuliahan hari ini kita tidak jenuh, kita buka mata kita. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Ya. Ya. Baiklah, sesuai dengan materi kemarin kita melanjutkan materi kehamilan, yaitu tentang cara pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan tafsiran berat janin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kita besok ketika kita menghadapi pasien di lahan. Karena kalau kita hanya pegang teori saja, kita tidak mantep ya. Tapi beda dengan kita tiap hari bertemu dengan pasien, itu nanti akan sangat beda dengan teori. Bahkan seperti itu yang akan terjadi. Loh, teorinya seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini ya. Memang seperti itu. Teori untuk dasar kita aja. Dan juga untuk pedoman kita bisa melaksanakan praktek kebidanan di lahan. Begitu. Ya, Ibu berharap semoga kalian besok bisa menjadi bidan andalan, bidan berkualitas ya tentunya. Dan jika menjadi pendidik pun juga bisa menjadi bidan berkualitas gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu tafsiran berat janin. Kita akan membaca teorinya dulu. Nah, indikator pembelajaran kita pada hari ini kita juga harus jelas terlebih dahulu. Apa toh indikator pembelajaran? Coba Mbak Farah bisa dibacakan indikator pembelajarannya yang keras ya, dari mulai nomor 1 sampai nomor 4. 1. Mendefinisikan pengertian taksiran berat janin atau TBJ dengan benar. Iya. 2. Menjelaskan tujuan pengukuran TBJ dengan benar. Iya. 3. Menyebutkan manfaat pengukuran TBJ dengan benar. Baik. 4. Menjelaskan cara pengukuran TBJ dengan benar dan tepat. Baiklah. Ya, kita ulas dulu ya. Coba selain Mbak Farah, apa pengertian dari tinggi fundus uteri? Tinggi fundus uteri adalah bagian yang paling keras dari janin. Nah, bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri? Apabila dia sudah memasuki kehamilan trimester ketiga, caranya adalah dengan palpasi tangan. Nah, tinggi fundus uteri itu masuk dalam pemeriksaan ibu hamil di mana dalam poin Leopard. Leopard 1 itu masuk dia, kita melakukan juga pengukuran tinggi fundus uteri. Kapan kita bisa memakai jari, kapan kita bisa memakai pita ukur, dengan teori apa kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan tafsiran berat janin. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Penjelasan ini adalah sangat simpel. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya setelah Ibu selesai menjelaskan. Jika ada tambahan, mungkin kalian pernah membaca di literatur yang lain, silahkan bisa dikemukakan di sini ataupun ditanyakan di sini. Baik, sekarang pengertiannya ya. Tafsiran berat janin. Taksiran berat janin itu adalah salah satu cara menafsir berat janin ketika masih dalam kandungan, dalam uterus ya. Namanya tafsiran berarti kan hanya seperti istilahnya kira-kira, ya kan? Oh, kira-kira berat bayinya itu segini. Kemudian apabila mengetahui berat janin yang akan dilahirkan, maka bidan dapat menentukan tindakan rujukan sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan. Misalnya, salah satu contoh kasus yang ada di lahan, ibu hamil dengan tinggi badan minimal 145 cm, tetapi TFU-nya melebihi dari usia kehamilan. Misalnya dia usianya adalah 28 minggu, tetapi TFU-nya 35 cm. Berarti kemungkinan itu adalah bayinya besar. Bagaimana dengan tinggi ibu 145? Bagaimana dengan panggul dalamnya? Itu pun panggul luarnya biasanya panggul luar juga tidak memenuhi standar, apalagi panggul dalam yang kita tidak bisa ukur secara manual. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengerti, oh kalau tinggi badan ibu segini, kemudian tinggi fundus uterinya kok besar ya. Kita lihat apakah hasil yang lain yang bisa kita lihat, misalnya hasil USG. Oh, USG-nya itu kok besar ya bayinya. Nah, apakah ibu memiliki riwayat gula? Apakah
riwayat kehamilan dengan bayi besar atau makrosomia, nah itu harus kita pertimbangkan, harus kita cermati satu-satu. Di sini kalian sudah mau memasuki semester 6. Saat ini kalian sudah masuk semester 5. Kalian sudah harus paham, ketika kalian di lahan sudah diajari juga kan bagaimana cara mengukur TFU. Secara tidak langsung semua ibu hamil yang periksa di lahan selalu diukur tinggi fundus uterenya. Kemudian semoga semua itu dilakukan, semoga tidak terjadi keterlambatan penanganan. Nah, kemudian tujuannya, tafsiran berat janin berguna untuk membantu memantau pertumbuhan janin. Ya, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya apa? Pertumbuhan janin yang tidak normal. Ya tadi yang saya bilang tadi. Kalau tinggi fundus uternya itu kurang dari usia kehamilan, nah itu juga berarti kemungkinan bayinya kecil. Bayi kecil yang disebut berat bayi lahir rendah (BBLR) atau BBLSR. Paling enggak itu 2.500 gram itu lahirnya. Kalau di bawah itu nanti kita akan lakukan penanganan. Baik. Kemudian berat bayi yang sangat kecil atau sangat besar itu berhubungan dengan meningkatnya komplikasi selama persalinan dan juga masa nifas. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Sudah paham dari slide yang pertama ini? Sudah ya. Tujuannya dan pengertiannya apa itu tafsiran berat janin. Ya, oke. Kita kembali ke slide yang kedua. Manfaat pengukuran tafsiran berat janin. Bagaimana? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk deteksi dini penapisan apabila mengetahui berat badan janin. Ya, yang akan dilahirkan, maka bidan dapat menentukan saat rujukan sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan. Itu yang paling pokok. Karena berat badan bayi itu sangat berhubungan nanti terjadinya komplikasi selama persalinan. Misalnya TF-nya besar, tinggi fundus uternya sangat besar, ibunya sudah memasuki usia 40 minggu, kira-kira tafsiran berat janinnya sudah 4.000 gram. Berarti kemungkinan lahir normal kita lihat dulu tinggi badan itu bagaimana, panggul luarnya itu bagaimana, kita lihat dulu bagaimana. Kemudian hasil USG TBC-nya berapa. Jika itu memenuhi standar, oke. Kira-kira bisa dilakukan persalinan normal, bisa dilakukan, tapi tidak kita rujuk ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian kita bahas yang ketiga. Nah, ini rumus pengukuran tafsiran berat janin. Beberapa waktu yang lalu sudah Ibu singgung ya tentang teorinya dari bermacam-macam teori. Mungkin dari salah satu bisa menyebutkan satu macam teori dari teori siapa? Johnson Tausa. Iya, Johnson Tausa. Dia menjelaskan tentang pengurangan 11, 12 atau 13 tergantung dari posisi kepala bayi. Itu ya. Dikurangi 11 jika belum masuk panggul, dikurangi 11 jika sudah masuk panggul. Jadi TAF dikurangi N. N-nya itu tadi dikalikan berapa? 155. Ya, betul. Kemudian yang kedua rumus apa? Liswander itu rumus yang berbeda untuk tafsiran berat janin, biasa digunakan untuk presentasi yang bukan kepala. Nah, rumusnya seperti itu. TF dikurangi 13 dibagi 3 dikalikan 453,6. Tetapi ini jarang sekali digunakan. Kemudian rumus Risanto itu udah tahun 1990 ya, itu berupa persamaan garis linear. Jadi TBJ itu 127,6 dikalikan TFU dikurangi 931,5. Sangat-sangat sulit untuk diterapkan. Atau menurut McDaniel kita memakai pita ukur. Lebih enak untuk memakai pita ukur ketika TFU sudah masuk di trimester 3. Jadi pedomannya adalah TFU. Coba dibuka slide yang pernah saya jelaskan terlebih dulu. Nah, dari beberapa waktu lalu, mungkin sebentar, ini yang selanjutnya saya lihat. Nah, yang terakhir adalah formula Darren. Coba dibaca, Mbak Farah. Adalah suatu formula yang lebih sederhana untuk menghitung taksiran berat badan janin. Baik. Yaitu perkalian antara SFH dengan AG. Metode yang dipakai berupa pengukuran lingkar perut ibu dalam cm, kemudian dikalikan dengan ukuran fundus uteri dalam cm. Maka akan dapat taksiran berat janin Irianti 2015. Ya.
sebagai berikut ya, TBJ dari TFU dikalikan tingkat perut, nanti akan ketemu berapa gram, begitu ya. Nah, mulai dari tinggi fundus utara itu bisa diukur dari usia seperti ini ya, di 12 minggu. Ketika ibu hamil itu masih datang periksa dengan usia 5 minggu, 7 minggu, itu belum bisa diukur tinggi fundus uteranya, belum bisa kita raba. Ketika 12 minggu kita raba dengan jari, ya, jari dari bawah ini kita raba. Nah, itu kita temukan bagian yang paling keras di sini sudah terlihat. Biasanya 2 jari di atas simplisis, kemudian 12 minggu, 16 minggu, 16 minggu nanti pertengahan simplisis dan pusat, ini namanya pusat, ini simplisis. Kemudian sampai 24 minggu, 24 minggu biasanya di pusar ya, itu nanti biasanya setinggi pusat ya, patokannya biasanya seperti itu kalau kita menurut teori setinggi pusat. Nah, kemudian ketika nanti dia sudah menginjak usia 36 minggu atau 28 minggu, 36 minggu ya, kita bisa memakai pita ukur seperti ini. Jadi setelah usia 22 sampai 24 minggu kita bisa menggunakan pita ukur. Diukur dari mana? Diukur dari atas simplisis ya, dari pubis kemudian sampai ke bagian yang terkeras dari janin itu. Kita ukur dari gini, dari bawah ini sampai, tapi sebelum kita mengukur kita raba dulu, kita temukan dulu fundusnya. Nanti akan kita pelajari di praktikum gitu ya. Jadi itu sangat-sangat gampang dan mudah gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengukur panjangnya, nanti kita akan mengurangi. Kita pakai rumus yang sering digunakan, menggunakan kita ukur seperti rumus McDonald juga. Nanti kita akan sesuaikan. Jika sudah masuk panggul nanti dikurangi 11, sebelum masuk panggul lagi akan dikurangi 12. Nanti kita akan temukan tafsir belajarnya dalam bentuk gram. Oke, sudah paham? Ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama dan praktik. Ya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Berat bayi yang sangat kecil atau sangat besar berhubungan dengan meningkatnya komplikasi selama masa persalinan dan nifas. Yang paling terjadi adalah berat janin yang besar, maka terjadi makrosomia atau distorsi bangun. Jadi hati-hati dengan yang akan terjadi, misalnya perlukaan jalan lahir, trauma pada otot atau dasar panggul, itu juga sangat mempengaruhi ya perdarahan pasca persalinan. Jadi bisa terjadi juga pada bayi lahir dengan berat badan rendah, hipoglikemi atau juga distress syndrome gitu ya. Nah, tergantung bagaimana gizi, asupan gizi yang ibu hamil itu, bagaimana asupan gizinya selama kehamilan, dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan. Nah, kita baca asupan gizinya bagaimana. Manfaatnya kan tadi sudah jelas ya, untuk memantau pertumbuhan janin dalam rahim sehingga diharapkan dapat mendeteksi ketika kemudian terjadinya pertumbuhan janin yang tidak normal. Nah, sekarang penanganannya. Jadi selama hamil itu harus diperhatikan, yang jelas adalah nutrisi, ya kan? Asupan gizi selama hamil itu yang terdiri dari protein, karbohidrat dan serat, mineralnya juga harus banyak, lemak, vitamin dan juga zat besi. Ketika ibu hamil sudah pasien derajatnya sudah sangat besar, berarti kita harus mengurangi konsumsi gula, konsumsi nasi, ya kan? Seperti itu, konsumsi es krim. Jika bayinya masih kecil, kita harus mengkonsumsi es krim. Ya biasa kita terapkan ke pasien ketika kita menjelaskan, oh bagaimana ini Bu, kok bayi saya kecil ya Bu ya? Nah, cuman masih 1.800 padahal sudah 7 bulan, sudah masuk 7 bulan. Bapak nanti boleh Ibu dikasih es krim ya. Kemudian susu ibu hamil juga boleh ya, tapi tidak sedikit promosi ya, tapi kita jelaskan pada pasien supaya pasien juga tidak takut, supaya pasien tidak ketakutan ketika kita jelaskan teori yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian periksa kehamilan rutin dan juga USG. Nah, ini sangat-sangat penting. Periksa kehamilan rutin itu bagaimana ya? Kita rutin, obat minum teratur 2 minggu sekali. Jika ada indikasi bayi besar, kok bayinya besar terus ya? Nah, nanti kita lihat. Berarti kita harus kembali ke asupan gizi selama hamil, gitu ya. Kemudian USG sangat penting karena untuk menentukan tafsiran berat janin dalam bentuk gram juga itu sesuai dengan USG. Nanti akan terlihat di situ, akan bisa diukur jarak panjangnya untuk menentukan tafsiran berat janin. Ya. Jadi apa yang harus diperhatikan untuk sebelum menangani komplikasi selama persalinan itu? Nomor 1 apa? Protein. Ya, asupan gizi dulu. Ya, asupan gizi selama hamil itu apa aja. Kemudian yang kedua apa? Periksa kehamilan rutin. Kemudian yang ketiga USG ya. Bagaimana dengan orang tidak mampu untuk USG? Nah, bisa dilakukan USG hanya 1 kali di akhir kehamilan, gitu ya. Kalau bidan praktek swasta itu kan, ibu punya BPJS tidak,
Kalau bisa pakai BPJS, besok persaingannya menggunakan BPJS. Ketika tidak pernah dilakukan PMSG selama kehamilan, dan ketika kehamilan ternyata ditemukan presentasi bokong. Kemudian ini manfaat tambahan apa? Formulasi khusus ya kan, biskuit berlapis yang dibuat dengan formulasi khusus. Jadi ibu hamil intinya harus banyak vitamin dan mineral. Oke, selanjutnya, nah ini tinjauan Islamnya. Coba dibaca tinjauan Islamnya, Mbak Ina. Ya, Al-Quran telah menggambarkan suatu kisah yang menakjubkan tanpa keliru sedikit pun tentang proses penciptaan manusia beserta tahapan-tahapan perkembangannya dalam Quran surat Al-Mu'minun 23 12-14. Ya, terjemahannya aja. Terjemahannya, sungguh telah kami ciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian kami jadikan setetes sperma yang tersimpan dalam uterus. Kemudian sperma itu kami jadi suatu yang melekat. Kemudian suatu yang melekat itu kami jadikan gumpalan daging, dan gumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan ia dalam bentuk yang lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ya, cukup. Ketika ajaran Islam mengajarkan tentang ini, berarti harus diperhatikan benar-benar bahwa anak yang ada dalam kandungan itu sangat besar harganya, sangat mulia di hadapan Tuhan, gitu ya. Ya, kemudian ini. Nah, sekarang kita masuk soal evaluasi. Ya. Sebelum kita masuk soal evaluasi, monggo, salah satu mahasiswa bisa menjelaskan sebenarnya indikator kita tadi apa ya? Coba dibuka di indikator kita tadi apa? Indikator kita belajar hari ini apa? Yang kita dapat di sini apa? Coba disebutkan. Yang satu, pertama, mendefinisikan pengertian taksiran berat janin atau TBC dengan benar. Iya. Kemudian menjelaskan tujuan pengukuran TBC. Iya. Kemudian menyebutkan manfaat pengukuran TBC. Ya. Lalu menjelaskan cara pengukuran TBC dengan benar dan tepat. Mari, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaannya apa? Mulai usia kehamilan berapa bisa diukur tinggi fundus uterinya? Ya, tinggi fundus uteri itu bisa diukur dari usia 12 minggu. Ya, 12 minggu. Ketika kita dengan menggunakan jari, kita palpasi 12 minggu nanti akan teraba tinggi fundus uterinya biasanya dari simfisis. Jadi menggunakan jari dari simfisis O, 2 jari di atas simfisis. Naik lagi O, 3 jari di atas simfisis. Berdasarkan jari kita ini 1, 2, 3. Tapi bukan berarti nanti 5 jari, enggak. Ketika kita di tengah-tengah sini berarti di antara pusar sama ini berarti di perbatasan setengah pusat simfisis dan pubis, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang membuat kita bisa mengukur adalah dalam usia kehamilan 12 minggu. Kalau ibu hamil K1 datang periksa itu belum bisa diukur kehamilannya ketika kita baru menemukan bahwa itu belum ada 12 minggu. Begitu? Ya, paham? Yang lain ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Ya. Coba sekarang saya mau menanyakan tentang manfaat pengukuran bagi bidan. Itu untuk apa? Kita mengukur TBC itu untuk apa? Coba di slide-nya tadi yang saya jelaskan. Manfaat. Ya. Dibaca monggo, manfaatnya untuk apa? Untuk memantau pertumbuhan janin dalam rahim sehingga diharapkan dapat mendeteksi dini kemungkinan terjadinya pertumbuhan janin yang abnormal. Ya, oke. Sudah paham ya semuanya ya, tujuan dan juga cara pengenalian. Sekarang kita masuk ke soal evaluasi. Nomor 1, tolong ditulis soalnya atau bisa ditelaah ya. Nanti kalian bisa menghitung berapa tahun berat janin. 1. Seorang ibu usia 28 tahun, hamil kedua usia 9 bulan, datang ke praktek mandiri bidan untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauteri punggung kanan. Kepala belum masuk panggul. TFU menurut minimal 30 cm. Berapakah TBC pada kasus tersebut? Coba salah satu segera mengerjakan nomor 1. Ya, dikerjakan. Coba nomor 1. Ya, oke. Nanti soal nomor 2. Kemudian selanjutnya. Sudah? Sudah. Ya, coba dibaca.
Nomor 1 jawabannya, TBJ-nya berapa? TFU-nya 30. 30 Dikurangi berapa? dikurangi 12 dikali 155. Iya, berarti hasilnya 2790 gram. oh iya, oke, betul. Ya, lanjut nomor 2, mahasiswa yang lain. Seorang perempuan G2P1A meluka 37 minggu datang ke bidan praktek mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 120/80, BB 63, TFU 30 cm lagi sama. Punggung kanal presentasi kepala sudah tidak dapat digoyang. Kalau sudah tidak dapat digoyang berarti dia sudah masuk panggul. Yang tadi pertanyaannya belum masuk panggul. Yang ini kan sudah masuk panggul karena tidak dapat digoyangkan ketika Leopard 4. Berapakah pasien Brazil saat ini? Ya, coba dikerjakan lagi. Karena kita itu sangat-sangat penting ketika kita mengukur TFU ketika ibu memasuki trimester 3 ya, hamil besar itu. Ya, coba dihitung siapa yang sudah cepat. Ya, sudah? Coba berapa hasilnya? Teorinya rumusnya dibaca. TFU sama dengan 30 dikurangi 11 dikali 155. Ya, hasilnya 2945 gram. Oke. Berarti 2945 gram itu masih bisa masuk akal sesuai dengan teori ya ketika usia 37 minggu. Ketika yang tadi hamil kedua tadi belum masuk panggul tidak masalah karena nanti akan ketika persalinan dia akan masuk panggul dengan sendirinya. Begitu? Ya. Coba sekarang ini soal 1 sama 2 sudah benar semua ya. Ketika nanti kalian menghadapi pasien yang sesungguhnya beberapa kesulitan itu akan kalian temukan, tetapi yakin dan percaya bahwa kita semua pasti bisa menghadapi pasien yang dalam keadaan darurat seperti itu ya. Dari awal teori itu sudah kita pegang dulu, apa itu TFU, bagaimana cara mengukur TFU, apa manfaatnya, bagaimana kalau tidak bisa mengukur TFU dengan teori-teori seperti itu, gitu ya. Nah, coba sekarang setelah kita menjawab evaluasi, Mbak Ina coba diulang sekali, satu lagi. TFU itu singkatannya apa? Tinggi, fundus, uteri. Ya, betul sekali. Untuk menentukan tafsiran berat janin. Iya, betul sekali. Ya, itu ya yang harus kita pegang itu di situ. Baik. Nah, dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan semuanya sampai soal evaluasi. Begitu. Nah, ini sedikit dari Ibu, semoga sangat bermanfaat bagi kalian semua. Belajarlah setiap hari untuk bisa menjadi bidan yang berkualitas ke depannya. Ya, banyak salah dari Ibu, saya minta maaf. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar tentang pembahasan tentang Leopard 4 gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa kita mulai. Cukup. Ya, selamat pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa sebelum besok kita masuk teori, kita akan backup dulu, kita akan feedback dulu ya. Teori yang saya jelaskan hari ini kita akan sedikit belajar. Kemudian selanjutnya kita akan mendekat teori yang selanjutnya. Begitu ya. Ya, terima kasih. Selamat sore.